Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Widilestari. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 2, kelas 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangkaraya dengan NIM 2013130064. Di video kali ini akan kita jadikan sebagai media belajar dan wadah saling tukar informasi agar keilmuan kita tentang ilmu tajwid semakin bertambah. Yuk kita cek videonya. Let's check it out. Sifat-sifat huruf. Definisi sifat huruf. Sifat huruf adalah karakteristik atau peri keadaan yang melekat pada suatu huruf. Setiap huruf hijaiyah mempunyai sifat tersendiri yang bisa jadi berbeda atau sama dengan huruf lain. Sifat ini muncul setelah suatu huruf dikeluarkan secara tepat dari makhrajnya. Dalam bab ini, kita akan membahas sifat-sifat 3 kategori. 1. Sifat muqaddadah dan ghairu muqaddadah. Kedua, sifat aridhah dan lazimah. Ketiga, sifat qawiyah dan dhaifah. Imam Ibnul Jazari rahimahullah dan para pengikutnya berpendapat bahwa sifat-sifat huruf itu berjumlah 17. Ke-17 sifat ini kemudian terbagi menjadi 2 bagian, sifat muqaddadah dan ghairu muqaddadah. Sifat muqaddadah. Sifat muqaddadah artinya sifat yang mempunyai lawan. Jumlahnya ada 10 sifat. Mempunyai lawan artinya setiap sifat mempunyai satu sifat yang menjadi lawannya. Perhatikan tabel berikut ini. Hams lawannya jahar. Syiddah lawannya rokhawah. Isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Idlaq lawannya ismat. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita pahami bahwa setiap huruf hijaiyah dipastikan memiliki sekurang-kurangnya 5 sifat yang melekat padanya dan 5 sifat yang menjadi lawannya. Sebagai contoh, jika suatu huruf tersifati oleh hams, syiddah, isti'la, itbaq, atau idlaq, maka huruf tersebut dipastikan tidak tersifati oleh jahar, rokhawah, istifal, infitah, atau ismat. Demikian pula sebaliknya. Sekarang, marilah kita mengupas ke-10 sifat tersebut beserta huruf-huruf hijaiyah yang tersifati olehnya. Sifat hams. Hams menurut bahasa ialah hisul khafi, artinya perasaan yang halus. Sedangkan menurut istilah, hams adalah keluarnya atau berembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Adapun huruf-huruf hams jumlahnya ada 10, yakni fa, ha, tha, ha, sha, kha, shad, sin, kaf, dan ta. Ke-10 huruf tersebut terkumpul dalam kalimat fahathuhu syakhsun sakat. Cara menyembunyikan hams adalah seperti mengembuskan atau mengeluarkan nafas, baik tatkala huruf hams dalam keadaan berharokat maupun bersukun, kecuali huruf kaf dan ta. Keduanya hanya terlihat hamsnya ketika bersukun atau tatkala dibaca waqaf. Sifat hams mempunyai satu sifat yang menjadi lawannya, yaitu sifat jahar. Sifat jahar ini memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan sifat hams. Sifat jahar. Jahar artinya berkumandang dan jelas. Sedangkan menurut istilah, jahar adalah tertahannya aliran atau embusan napas ketika mengucapkan huruf, karena kuatnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Sifat jahar merupakan lawan dari sifat hams. Oleh sebab itu, huruf-huruf jahar adalah sisa huruf hijaiyah dari huruf-huruf hams. Dengan demikian, jumlah huruf jahar adalah 19 huruf, yaitu ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf, alif,
ra, hamzah, za, ya, ghain, dhad, jim, dal, ta, lam, ba. Ke-19 huruf tersebut terkumpul dalam kalimat azuma waznun qari'in dhi ghaddin jaddin talaba. Berbeda dengan cara menyembunyikan huruf hams, saat membunyikan huruf jahar, napas tidak berembus atau seperti tertahan. Hal ini dimungkinkan karena ketika membacanya, makhraj dalam keadaan agak tertutup. Sifat syiddah. Sifat syiddah menurut bahasa adalah kuat, sedangkan menurut istilah, syiddah ialah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf, karena makhraj huruf tersebut ditekan dengan sempurna atau sangat kuat. Huruf-huruf syiddah ada 8 huruf, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Huruf-huruf syiddah tersebut terkumpul dalam kalimat ujidu qattu bakat. Saat mengucapkan huruf-huruf syiddah, suara menjadi tertahan karena kuatnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Tertahannya suara ini menjadi semakin nyata tatkala huruf-huruf syiddah dalam keadaan bersukun atau waqaf. Sifat syiddah memiliki satu sifat yang menjadi lawannya, yaitu sifat rokhawah. Sifat rokhawah ini mempunyai karakteristik yang bertolak belakang dengan sifat syiddah. Sifat rokhawah. Sifat rokhawah artinya lunak, lemah, dan lembut. Sedangkan menurut istilah, rokhawah adalah berjalannya atau tidak tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Huruf-huruf rokhawah ada 16 huruf, yaitu kha, dzal, ghain, tha, ha, dha, fa, dhad, sha, waw, shad, zai, ya, sin, alif, dan ha. Berbeda dengan cara mengucapkan huruf syiddah, saat membunyikan huruf rokhawah, suara tidak tertahan atau keluar secara sempurna. Demikian pula ketika huruf-huruf rokhawah tersebut dalam keadaan bersukun atau mati. Suara dari huruf-huruf tersebut tetap keluar secara sempurna dan tidak terhambat. Sifat tawassut. Ada satu sifat huruf yang berada di antara sifat syiddah dan rokhawah, yaitu sifat tawassut. Sifat ini mempunyai karakteristik yang bersifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Karena itulah sifat tawassut sering pula disebut bainiyah, yang artinya pertengahan. Maksudnya pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Menurut bahasa, tawassut artinya pertengahan atau sedang. Sedangkan menurut istilah, tawassut adalah pertengahan suara saat mengucapkan huruf, yakni antara tertahannya suara seperti dalam huruf-huruf syiddah dan berjalannya suara seperti huruf-huruf rokhawah. Adapun huruf-huruf tawassut adalah sisa huruf hijaiyah dari syiddah dan rokhawah. Jumlahnya ada 5 huruf, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ro. Seperti dijelaskan dalam definisi di atas, cara pengucapan tawassut adalah pertengahan antara tertahan dan tidak tertahannya suara. Sifat isti'la. Isti'la menurut bahasa adalah terangkat, sedangkan menurut istilah, isti'la adalah terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf. Huruf-huruf isti'la ada 7, yaitu kha, shad, dhad, ghain, ta, qaf, dan dha. Huruf isti'la dibunyikan dengan cara mengangkat lidah ke langit-langit atas. Akibat dari proses ini, suara terdengar agak membesar dan tebal atau tafkhim. Lawan dari sifat isti'la adalah sifat istifal. Kedua sifat ini memiliki karakteristik yang saling bertolak belakang. Sifat istifal. Istifal menurut bahasa adalah merendah, sedangkan menurut istilah, istifal ialah terhamparnya lidah dari langit-langit atas sampai ke pelataran mulut saat mengucapkan huruf. Sifat istifal merupakan lawan dari sifat isti'la. Oleh sebab itu, huruf-huruf istifal adalah sisa huruf hijaiyah dari huruf-huruf isti'la. Dengan demikian, jumlah huruf istifal ada 22 huruf, yaitu tha,
ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, hamzah, dha, sin, lam, sya, kaf, dan alif. Berbeda dengan cara membunyikan huruf isti'ala, saat membunyikan huruf istifal, lidah terhampar atau tidak terangkat ke langit. Atau dalam Nihayatul Qaulil Mufid halaman 50. Sehingga ada ruang antara langit-langit dan lidah. Begitupun suara yang terdengar dari istifal. Tidak boleh terdengar tebal atau membesar seperti isti'ala. Intinya, suara istifal harus terdengar lebih kecil dibandingkan isti'ala. Baq menurut bahasa ialah menempel, sedangkan menurut istilah itbaq artinya merapatnya lidah pada atap langit-langit ketika mengucapkan huruf. Huruf-huruf itbaq ada 4, yaitu shad, dad, ta, dan dha. Cara membunyikan itbaq ialah dengan menghimpun suara seraya menempelkan lidah pada langit-langit atas sehingga terdengar bunyi yang tebal atau membesar. Ustadz Ismail Tekan membahasakannya dengan mengatupkan pertengahan lidah atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga mengakibatkan bunyi yang lebih besar. Lawan sifat itbaq adalah sifat infithah. Sifat infithah. Infithah menurut bahasa ialah terpisah atau terbuka, sedangkan menurut istilah infithah adalah terbukanya apa yang ada di antara lidah dan langit-langit atas, sehingga keluar angin dari antara keduanya. Sifat infithah merupakan lawan dari sifat itbaq. Oleh sebab itu, huruf-huruf infithah adalah sisa huruf hijaiyah dari huruf-huruf itbaq. Jumlahnya ada 25 huruf, yaitu mim, nun, hamzah, kha, dzal, waw, jim, dal, sin, ain, ta, fa, zai, kaf, alif, ha, qaf, lam, ha, sya, ra, ba, ghain, ya, tha. Berbeda dengan cara mengucapkan huruf itbaq, saat membunyikan huruf infithah, lidah tidak menempel atau merapat pada langit-langit atas. Dengan kata lain, keliling lidah tidak dilengkungkan ke langit-langit sehingga bunyi huruf tidak membesar atau tebal. Sifat idlaq. Idlaq menurut bahasa artinya batas lidah atau ujung lancipnya, sedangkan menurut istilah idlaq adalah ringannya suara ketika huruf keluar dari makhraj ujung lidah atau dari ujung bibir. Huruf-huruf idlaq ada 6, yaitu fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Huruf-huruf idlaq diucapkan dengan suara yang ringan dan lancar. Selain itu, huruf-huruf idlaq juga lebih diucapkan karena dalam pelafalannya lebih mengutamakan ujung lidah maupun ujung bibir. Lawan dari sifat idlaq adalah sifat ismat. Kedua sifat ini memiliki karakteristik yang saling bertolak belakang. Sifat ismat. Sifat ismat merupakan lawan dari sifat idlaq. Oleh sebab itu, huruf-huruf ismat adalah sisa huruf hijaiyah dari huruf-huruf idlaq. Dengan demikian, jumlah huruf ismat ada 23 huruf, yaitu jim, zai, ghain, sya, sin, alif, kha, ta, shad, dal, tha, qaf, ta, hamzah, dzal, waw, ain, dhad, ha, ya, ha, dad, kaf. Tidak seperti huruf idlaq, ketika mengucapkan huruf ismat, suara seperti tertahan, tidak ringan, dan tidak cepat terucap. Hal ini dikarenakan makhraj huruf ismat agak ke dalam dibandingkan huruf idlaq. Ada 5 segi perbedaan mendasar di antara sifat-sifat muqaddadah. Jika kelima segi ini kita kenali, maka tidak akan sulit bagi kita untuk memahami ke-10 sifat muqaddadah sebagaimana telah dipaparkan di atas. Kelima segi perbedaan mendasar tersebut ialah 1. Dari segi berembus dan tertahannya napas, ada sifat jahar dan hams. 2. Dari segi tertahan dan tidak tertahannya suara, ada sifat syiddah dan rokhawah. 3. Dari segi terangkat dan terhamparnya lidah, ada sifat isti'la dan istifal.
4. Dari segi pertemuan dan terbukanya ruang antara lidah dengan langit-langit, ada sifat itbaq dan infitah. 5. Dari segi ringan dan beratnya pengucapan, ada sifat idlaq dan ismat. Sifat ghairu mutadadah yang termasuk dalam sifat ghairu mutadadah yaitu 1. Sifat sofir, 2. Sifat qalqalah, 3. Sifat lin, 4. Sifat inhiraf, 5. Sifat takrir, 6. Sifat tafasyi, dan ke-7 sifat istitalah. Sifat aridah yang termasuk dalam sifat aridah yaitu 1. Sifat ikhfa, 2. Sifat izhar, 3. Sifat idgham, 4. Sifat tabkhim, 5. Sifat tarqiq. Kemudian ada sifat lazimah yang memiliki 17 sifat gabungan dari sifat mutadadah dan sifat ghairu mutadadah. Sifat qawiyah artinya sifat yang kuat. Sifat ini memiliki 12 sifat. Dan yang terakhir ada sifat dhaifah yang berarti sifat yang lemah. Sifat ini memiliki 6 sifat. Demikianlah seluruh rangkaian pembahasan tentang sifat huruf pada video ini. Semoga bermanfaat ya. Gimana nih teman-teman videonya? Semoga video tadi bisa menambah keilmuan kita tentang ilmu tajwid. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dan supaya aku tambah semangat bikin videonya. See you in the next video. Makasih ya. Bye-bye.